dosen penguji uji kinerja tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rida. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti SMK 1 Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Bukit Tinggi. NIM 211-22316. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi iman kepada qada dan qadar, submateri hikmah beriman kepada qada dan qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisi anak Bapak pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Anda semua dalam keadaan sehat dan dalam kondisi semangat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, baiklah kita baca doa dulu. Silakan kepada salah satu dari teman kamu untuk membaca doa. Siap, Prof. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam madina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, Nanda, dengan baca doa ini mudah-mudahan proses pembelajaran kita dari awal sampai akhir mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian silakan si Aida untuk membaca Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas shadiqin. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. صدق الله العظيم. Ya, terima kasih kepada Ananda dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita dapat mendapat pelajaran yang baik dan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Nanda, silakan berdiri dulu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia
bawah sampah dan mejanya tolong diluruskan Ananda sebelum kita belajar. Kita luruskan mejanya. Nah, ini. Kemudian ada siswa kita yang tidak hadir hari ini. Alhamdulillah. Jadi anak bapak semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan di masa akan datang seperti itu juga nantinya. Baik Ananda, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang iman kepada qadar dan qadar. Silakan salah satu dari Ananda untuk membacakan kompetensi dasar dari materi kita hari ini. Kompetensi dasar 1.4 meyakini adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. 2.4 bersikap optimis, berikhtiar dan bertawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. 3.4 menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada qada dan qadar. 4.4 menyajikan kaitan antara beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal. Ya, terima kasih ya. Siapa yang bisa membaca tujuan pembelajaran? Silakan. Tujuan pembelajaran 1.4.1. Setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat mengorganisasikan kebenaran adanya keadaan Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. 1.4.2. Setelah melakukan literasi buku paket, peserta didik dapat membuktikan kebenaran adanya keadaan Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. 2.4.1. Setelah mengamati PowerPoint, peserta didik dapat membiasakan perilaku optimis, berikhtiar dan bertawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar Allah dengan baik dan benar. 2.4.2. Setelah melakukan literasi dari Al-Quran digital, peserta didik dapat membuktikan hikmah beriman kepada qada dan qadar dengan baik dan benar. 3.4.7. Setelah mengamati PowerPoint, peserta didik dapat menguraikan keterkaitan antara beriman kepada qada dan qadar dengan sikap optimis, ikhtiar dan tawakal dengan baik dan benar. 3.4.8. Setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat membuktikan hikmah beriman kepada qada dan qadar dengan baik dan benar. 4.4.2. Setelah melakukan literasi LKPD, peserta didik dapat menentukan kaitan antara beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar dengan baik dan benar. Ya, terima kasih Ananda. Dilanjutkan tentang materi kita ini. Silakan buka HP-nya masing-masing. Sebelum materi kita lanjutkan, kita melaksanakan pretest. Silakan Anda kerjakan karena Bapak sudah kirimkan ke grup WA kita. Silakan kerjakan dalam waktu 5 menit. Najwa juga sudah 92. Ada 60. Ayin 55. Sudah siap semuanya? Baik. Baik Nanda, minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang makna iman kepada qada dan qadar. Silakan Ayin, apa itu qada dan qadar? Apa maknanya? Qada adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali yang tidak berubah. Sedangkan qadar itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Baik, terima kasih pada Ayu yang telah menyampaikan makna iman kepada qada dan qadar. Jadi materi kita hari ini adalah dilanjutkan dengan materi bercatat hikmah beriman kepada qada dan qadar. Silakan Anda perhatikan gambar yang ada di papan tulis. Yang pertama itu gambar apa, Nak? Orang yang bekerja keras tanpa pamrih. Yang ini ikhlas dalam memberikan bantuan. Kemudian ini gambar ini. Gambar yang satu lagi. Ujian
kesabaran. Baik, Ananda, pada kesempatan ini kita bagi kelompok sesuai dengan pembagian yang sudah Bapak sampaikan minggu yang lalu. Silakan dibagi kelompoknya masing-masing. Ananda, karena pembagian kelompoknya sudah sesuai dengan kelompok masing-masing, silakan amati video yang ada di depan nih. Baik, Ananda, setelah mengamati gambar yang ditayangkan tadi dan video sebentar ini, silakan Ananda diskusikan hikmah beriman kepada qadar secara berkelompok. Silakan Ananda. kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya yang dapat kita bersama.
untuk mempresentasikan dari hikmah, qadar dan qadar. Silakan perwakilan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Permatasari, perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kerja kelompok kami tentang hikmah beriman kepada qada dan qadar. 1. Melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. Orang bijak mengatakan, sesungguhnya hidup ini hanya berisi 2 warna saja, kebahagiaan dan kesedihan. Kedua, menjauhkan diri dari sombong. Sombong adalah melihat diri sendiri lebih besar dari orang lain. Orang sombong itu memandang dirinya lebih sempurna dan memandang orang lain lebih rendah dan hina dibanding dirinya. Ketiga, menjauhkan diri dari putus asa dan kerja keras. Putus asa adalah putusnya harapan, sirnanya harapan manusia akibat benturan hebat yang dialaminya, sedangkan dirinya tak siap menerima keadaan yang sedang menimpanya itu dengan jernih. Sedangkan kerja keras adalah kerja yang lebih banyak menggunakan sebuah tenaga. Keempat, bersikap optimis dan giat bekerja. Sikap optimis merupakan sikap yang mengarah untuk berpikir positif yang ditunjukkan pribadi ketika dihadapi dengan berbagai aspek kehidupan. Pribadi yang memiliki sikap optimis seringkali memiliki pikiran akan masa depan yang lebih baik dan juga sudut pandang yang positif ketika melihat atau dihadapkan dengan hal-hal di kehidupannya. 5. Menghindari kata-kata negatif. Menghindari kata-kata negatif dapat dilakukan dengan tujuan menghindari adanya kosakata negatif yang memicu hal-hal negatif hingga muncul sikap pesimis. Yang keenam, belajar ikhlas. Ikhlas adalah ruh dari suatu amal perbuatan. Apabila amal perbuatan yang kita lakukan tidak disertai dengan rasa ikhlas, maka hal itu bagaikan jasad sebuah tubuh yang tidak memiliki roh. Jika diartikan secara bahasa, makna ikhlas memiliki arti membersihkan. Selain itu, ikhlas juga bisa diartikan secara istilah, di mana artinya adalah membersihkan hati agar menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dengan kata lain, dalam melakukan ibadah, hati kita tidak boleh menuju kepada selain Allah. Baiklah, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah dari kelompok lain ada yang akan mengajukan pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sakti Ramawati, saya dari kelompok 3. Nah, di sini saya akan menanyakan kepada kelompok 1. Tadi kelompok 1 sudah menjelaskan tentang hikmah dari qada dan qadar. Di antaranya itu adalah bersikap optimis. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana ciri-ciri orang yang optimis itu? Mungkin teman-teman dari kelompok 1 bisa menjelaskan. Sekian pertanyaan saya, mohon dijawab. Terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulandari dari kelompok 4 ingin bertanya ke kelompok 1. Tadi kelompok 1 sudah menjelaskan hikmah beriman kepada qada dan qadar, di antaranya yaitu belajar ikhlas dan sudah menjelaskan tentang apa itu makna-makna ikhlas.
menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baiklah, perkenalkan saya Putri Sinanda perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari Satya Rahmawati. Ciri-ciri dari orang yang beroptimis yang pertama yaitu mereka memiliki pikiran yang baik-baik saja ketika terjadi peristiwa negatif. Yang kedua, jika terjadi peristiwa yang buruk dalam hidupnya, mereka tidak akan mengubur harapan untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, mereka selalu bersyukur. Yang terakhir, selalu mencari cara untuk memanfaatkan peluang. Begitu apa bagaimana? Pak, boleh menambahkan Kak? Silakan. Terima kasih atas jawabannya ya Mutia. Nah, Mutia sudah menjelaskan tentang optimis tadi. Nah, pertanyaan tambahan nih dari saya, kita sebagai siswa itu bagaimana cara menerapkan optimisnya? Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Jadi kita sebagai siswa, cara untuk kita menjadi siswa yang optimis ada beberapa cara. Yang pertama, kita selalu berpikir positif. Yang kedua, berfokus untuk masa depan. Yang ketiga, mengambil hal yang baik dalam setiap kejadian hidup. Yang keempat, kita menciptakan lingkungan positif. Terima kasih atas jawabannya, sangat puas sekali. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Tasya Julianti akan menjawab pertanyaan dari Wulandari kelompok 4. Bagaimana ciri-ciri orang ikhlas? Yang pertama, tidak suka dipuji. Yang kedua, tidak berambisi menjadi pemimpin. Yang ketiga, mendengarkan nasihat. Yang keempat, menganggap sama pujian dan hinaan. Yang kelima, melupakan amal baik dan hak amal baiknya. Yang kelima, mengajarkan manusia agar selalu bertawakal kepada Allah dan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Wulan? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cendika perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari Khairunisa. Yang menyebabkan orang putus asa terdiri atas 2 faktor. Yang pertama, faktor internal. Jika seseorang memiliki akhlak yang rendah, secara mudah mereka akan menghadapi depresi, pergumulan batin, sehingga ia putus asa. Yang kedua, faktor eksternal. Selalu mengalah dan tidak sabar, ditimpa musibah yang menurutnya berat dan tidak tahu cara penyelesaiannya. Kurangnya kewaspadaan dalam menjaga keselamatan dan menjaga kenikmatan, dan tidak menganggap adanya bencana yang akan datang. Tidak mampu mengambil pelajaran dari sebuah musibah yang menimpa, dan selalu mengingat musibah yang telah menimpa. Bagaimana tanggapan Indonesia? Terima kasih atas jawaban dari kelompok. Selanjutnya untuk pertanyaan dari kelompok 4, yaitu cara bersyukur. Yang pertama, mengucapkan syukur dan menjaga lisan dan senantiasa berkata baik. Yang kedua, menyadari bahwa nikmat yang diberikan Allah tidak terhingga. Yang ketiga, tidak mendustakan kenikmatan Allah yang memberikan. Yang keempat, ikhlas menerima kesenangan dan kesedihan. Yang kelima, berbagi rezeki, ilmu, kebahagiaan dan kebaikan. Bagaimana dengan kemudian? Terima kasih atas jawabannya. Baiklah, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik, terima kasih kepada Anda semua karena sudah melaksanakan kegiatan diskusi dan semua kelompok aktif untuk bertanya dan kelompok yang presentasi sudah aktif untuk menjawab. Apakah Anda sudah paham tentang iman kepada qadar dan qadar? Ada yang masih ragu? Ada yang tidak paham? Kalau seandainya sudah paham dan mengerti tentang iman kepada qadar dan qadar, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil diskusi kita pada pagi hari ini? Nah, silakan Indah untuk menyampaikan hasil kesimpulannya.
Kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini tentang hikmah kepada kada dan kadar, yaitu 1. Melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. 2. Menjauhkan diri dari sikap sombong. 3. Menjauhkan diri dari putus asa dan bekerja keras. 4. Bersikap optimis dan giat bekerja. 5. Menghindari dari kata-kata negatif. 6. Belajar untuk ikhlas. Ya, terima kasih Ida yang sudah menyampaikan kesimpulan dari hikmah beriman kepada qadar dan qadar. Sekarang keluarkan HP-nya masing-masing. Bapak kirimkan linknya, kita post test hari ini dari apa materi yang telah kita diskusikan. Linknya sudah Bapak kirim ke HP masing-masing. Najwa 90. Silakan cepat nak. Bulan 85. Sudah semua? Sudah kan? Nah, baik. Jadi itulah hasil post test. Nilai Ananda semuanya di atas 80 semua. Berarti sudah di atas terkait semua dari materi yang sudah disampaikan. Jadi untuk minggu depan Ananda tolong Ananda cari tugasnya berkaitan tentang contoh kada dan kata di dalam kehidupan sehari-hari. Nanti Ananda cari juga di dalam koran, nanti dibuat clippingnya dan dikumpulkan minggu depan. Pelajaran kita minggu akan datang adalah berkaitan tentang beriman kepada hari akhir. Jadi Ananda tolong baca bukunya di rumah dulu dan nanti kita diskusikan minggu akan datang. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat dan walafiat. Amin. Baik, pada kesempatan ini Bapak ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Baik, Bapak